Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih saya Bapak Ibu ya. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita sejenak beribadah menyembah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu di ibadah saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terpuji namamu Bapa. Di pagi hari ini kami anak-anakmu datang kembali menghampiri hadiratmu Bapa. Bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang pagi hingga saat ini. Kami boleh berkumpul bersama anak-anak Tuhan di tempat ini untuk memuji, memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, Engkau yang bertata sepanjang ibadah kami saat ini. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami ini, kami bersepakat untuk mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami patahkan, kami pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya otoritas Tuhan yang berkuasa sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin.
kasih-Mu yang memampukan kami, Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu, sembah Dia. Sembah Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya. Bapa, Engkau sangat baik, Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sama-sama katakan, kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan, ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Amin. Ada sukacita? Amin. Mau memuji Tuhan lebih lagi? Haleluya. Baik, kita berjoget bersama, kita penuh sukacita, kita agungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita penuh semangat memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita penuh semangat kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja
terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa jadi raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari raja mulia, tidak ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Hei, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mau lebih lagi puji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat ini sebentar, galakan dimuliakan dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus jalankan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit suka nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat diri sebentar, galakan dimuliakan dengan kuasa namanya. Hei, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota yang teguh. Nama Yesus jalankan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus jalankan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Silakan dulu Bapak dan Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk Haleluya.
terima sabda kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita arahkan hati kita. Kita tinggalkan dulu semua masalah, pergumulan kita. Kita fokus pada Tuhan. Menyerahkan hati kita, pikiran kita, diri kita kepada Tuhan. Mendengarkan sabda firman Tuhan karena kita rindu mau mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam firman-Nya kepada kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah ragu akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau bersabda dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, sehingga kita bangkit berdiri, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Seperti pujian ini Tuhan, kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Kau berikan kepada kami satu paket dengan berkat, dengan penyertaan, dengan perlindungan yang daripada Engkau untuk kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan buat karya kasih, karya pemuridan. Saat ini kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan saat siang hari ini kepada kami pribadi pribadi, lebih lagi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Kasih salam kiri kanan. Saya bahagia melihat kamu. Saya bahagia melihat Ibu. Saya bahagia melihat Bapak. Bahagia melihat. Saya bahagia melihat Pak Puji Didi. nama Tuhan. Saya bahagia. Bahagia. Ya, haleluya. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan juga selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara yang berada di live streaming, baik di lewat TikTok maupun YouTube. Kita akan belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Sekali lagi, biarlah kasih Tuhan yang memampukan kita untuk melewati hari ini. Katakan amin. Amin. Kita akan belajar bersama Bapak Ibu Saudara dari tokoh yang sangat luar biasa sekali. Di mana dia orang yang paling berani pada waktu itu. Dari ke-12 murid Tuhan Yesus, dia orang yang paling berani. Tetapi ketika ada masalah, dia orang yang paling ciut. Halo, siapakah itu namanya Bapak Ibu Saudara? Petrus. Ada hal istimewa, ada yang sungguh luar biasa. Kita akan belajar dari saat ini, dari ketakutan menjadi keberanian. Judul firman Tuhan saat siang hari ini, boleh ditampilkan slide-nya kok. Kita akan belajar bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Dari ketakutan menjadi keberanian. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari tokoh Alkitab, murid Tuhan Yesus yang memiliki keberanian luar biasa pada waktu itu. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia orang yang pertama kali ketika Yesus mau ditangkap prajurit Romawi memotong telinganya prajurit pada waktu. Bapak Ibu Saudara, ketakutan apa sih yang dialami Petrus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara? 1, Petrus itu, kita buka dulu ya. Saya akan bacakan di sini Bapak Ibu Saudara. Dan catatan kita. Yang pertama, Petrus itu takut mati, Bapak Ibu Saudara. Halo? Siapa yang di sini takut mati? Ada yang takut mati? Yakin kita mati masuk surga. Yang kedua, Petrus itu takut gagal, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika pada waktu angin ribut pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, ketika dia dalam buritan bersama Yesus, Yesus dari seberang datang, Bapak Ibu Saudara, ulurkanlah tanganmu. Petrus berani melangkah, ya kan? Petrus melangkah ke laut, ke air, terjun langsung. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika angin besar datang, dia mulai goyah, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, Petrus takut gagal. Petrus takut mengecewakan. Dan yang ketiga, Petrus takut menghadapi situasi keadaan di sekitar. Yang keempat, Petrus takut akan perubahan masa depan. Itulah ketakutan-ketakutan yang dialami Petrus pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketakutan apa hari ini yang sedang kita alami? Halo? Di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sangat sulit, siapa yang merasa ekonominya sulit boleh lihat tangannya? Wajar Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu sifat dari pribadi manusia Bapak Ibu Saudara. Saya pada waktu itu mengalami ketakutan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kami belum ada usaha, ketika kami menjalani sebuah usaha, ketika sudah menjalani sebuah usaha, terjadilah yang namanya surut. Ketakutan itu ada. Saya sama istri saya cuma jualan cumi bakar dan ukur rampini dan lain sebagainya. Ketakutan iya, pikirannya itu kemana-mana Bapak Ibu. Ada orang yang mengganggu usaha kami, ada orang yang tidak suka dengan dagangan kami, ya enggak? Apalagi di lingkungan kami, selamat datang Bapak. Apalagi di lingkungan kami Bapak Ibu Saudara, para pedagang yang notabene mereka kuat menggunakan segala sesuatunya. Sampai teman kami itu, wes kowe nggawa apa ki namanya? Tulang babi. Ya kan? Tulang babi taruh di gerobakmu. Nanti supaya tidak ada yang mengganggu usahamu. Ada. Gak mau saya.
sempat hampir terkecoh. Ini kan hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Istri saya mulai bingung kan, ya. Ini wajar. Kita mengalami fase di mana yang namanya ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Halo Bapak Ibu Saudara. Karena usaha kami itu cuma satu, jualan. Halo. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinilah ketakutan yang kami alami. Sempat kami mau bawa tulang babi itu Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama istri saya, sempat hampir dibawa. Semoga dulu. Saya bilang cuma, udah. Saya enggak mau. Karena pada waktu pembukaan rame, kan FOMO ya. Orang pengen nyoba, tiba-tiba serut. Pulang bawa uang itu, istri saya pernah bawa uang paling sedikit berapa? 40.000? 50.000. Saya bawa uang 90.000. Halo Bapak Ibu, belum potongan ini dan itu lama banget. Disinilah ujian yang harus kami hadapi. Saya yakin Bapak Ibu punya ujian masing-masing. Halo Bapak Ibu. Hari ini apa yang ditakuti untuk Bibi? Boleh dengar Bu? Apa yang menjadi ketakutan buat Ibu dari Bu? Saya. Iya. Biaya sekolah anak kan ya? Biaya sekolah anak. Keuangan kelanjutan Ke depannya. Iya. Pak Didi mungkin punya ketakutan? Banyak. Apa Pak itu Pak? nggak takut. Kita akan sharing saja, santai Bapak Ibu Saudara. Yang pasti takutnya ketika saya belum berhasil menjadi seorang ayah yang baik. Oke. Karena peranan tanggung jawab seorang ayah itu kompleks. Ya. Selain mencukupi kebutuhan ekonomi, menjamin anaknya masuk kerajaan surga dan menjamin masa depan anak. Pak Dedi mungkin. Selama ini yang dikatakan sama Pak Dedi hampir sama. Untuk masa depan anak-anak, untuk masa depan keluarga, itu yang masih saya khawatirkan. Masih ada ketakutan. Iya. Ibu nikah. Kurang lebih sama, keuangan dan masa depan anak. Oke. Bapak Raymond, mungkin ada ketakutan saat ada yang nikah. Ya, pasti ada ya. Banyak lah. Iya. Salah satunya Pak. Kira-kira apa? Satu saja. Salah satunya mungkin ya sama ya. Jawabannya ya klasik, masalah keuangan, ya kan? Iya. Masalah keuangan, masalah Ya. keluarga kompleks lah. Iya. Haleluya. Jason, apa fotonya? Jason, kekhawatiran dan ketakutan mana? Tidak ada kelas. Ada pasrah. Pas. Pasrah melu boy. Oke. Anak kecil itu tanpa disadari mereka ketakutan untuk tidak bisa mengerjakan tugas. Iya nggak? Salah satu beban utama mereka itu apa sih? Kemarin kami sharing kepada salah satu hamba Tuhan, beban anak hari ini mereka punya beban. Yes. Kurikulum. Salah satunya itu kurikulum. Kurikulum menjadi beban utama buat anak yang senantiasa berubah-ubah. Beda kepemimpinan, beda kurikulum. Inilah trennya Indonesia. Belum nanti tren gaya hidup. Aku ingin seperti mereka tetapi tidak memiliki apa yang saya pakai untuk sama seperti mereka. Contoh, sepatu, ya, handphone. Akhirnya aku timbul namanya anak yang memberontak. Memberontak kalau masih dikendalikan bagus. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, akhirnya terjadi sebuah apa yang namanya kriminalitas. Ya enggak? Yang cewek bisa jatuh jual. Halo, ini bukan hanya tabu Bapak Ibu. Saya menangani anak 14 tahun di yayasan. Skripsi saya berbicara tentang parenting pola asuh. Saya bergulat dengan ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak generasi yang mengalami problem di dalam fase-fase pertumbuhan mereka. Istri saya Sudah tahu Pak. ketakutannya ada. Siapa tahu saya tidak tahu. Bahkan gitu. Ya pasti keuangan. Keuangan. Ketakutan belum bisa menjadi istri yang baik mendampingi suami dan pelayan. So sulit. Oke, keuangan. Iya, ini keuangan ini dinamika dalam kehidupan kami. Pak Budi, Sama.
Sama. Apakah itu? Keuangan masa depan anak. Oke, Ibu. Sama. Sati ya. Idem. Idem. Pak Andi. Takut apa lagi? Keuangan. Luar biasa loh. Andi ternyata itu memikirkan jodoh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia punya hak. Katakan amin. Amin. Dan kita punya hak juga. Iya kan? Berarti Andi normal. Betul. Amin Andi. Ini normal Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang memiliki kekurangan takut untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Halo? Ya enggak? Ketika kamu berani menyampaikan, harus ada usaha upaya. Amin. Disinilah Bapak Ibu Saudara ketakutan-ketakutan yang senantiasa dialami oleh setiap pribadi manusia. Petrus takut mati, Petrus takut gagal, Petrus takut menghadapi situasi keadaan yang ada. Simpel Bapak Ibu Saudara. Petrus itu orang yang tidak mau berpikir panjang. Dia melakukan seketika apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Tidak memikirkan dampak resiko di belakangnya. Iya enggak? Ketika prajurit Romawi datang ingin menangkap Yesus, saya akan pertama duluan membela Yesus. Potong telinganya. Ketika diperhadapkan dengan para prajurit, saya tidak akan meninggalkan Yesus. Tetapi dia 3 kali ayam berkokok 3 kali ya. Dia menyangkal ya. Menyangkal Yesus. Hanya satu pertanyaan dari perempuan pedagang pada waktu. Bukankah kamu yang sering bersama dengan Yesus? Oh tidak. Saya tidak mengenal siapa dia. Halo Bapak Ibu. Petrus takut gagal. Akhirnya ketika Yesus mati, ya, dia kembali kepada aktivitas lamanya. Menjalai ikan. Tetapi dari ketakutan yang Petrus alami pada waktu itu menjadi sarana kesempatan ketika Roh Kudus turun, katakan amin. Kita buka dalam kitab Kisah Rasul 2 pasal yang ke-14 Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat pasal yang ke-14 sampai ayat yang ke-41. Di situ judulnya kalau berikut pertama itu tentang yang namanya Pentakosta. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu setiap hari, katakan amin. Amin. Memang setiap gereja berhak mengadakan ibadah 10 hari. Masa di mana pencurahan Roh Kudus. Sebagai tanda mengenang peristiwa itu pernah terjadi. Dan saat ini sering dinantikan gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan. Dan pribadi kita sebagai orang yang percaya, kita meyakini Roh Kudus nantiasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Semua punya gaya masing-masing, nggak salah dan tidak perlu menyalahkan. Amin. Karya Roh Kudus masih bekerja. Bukan peristiwa pada waktu itu saja, sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua, baru Roh Kudus tidak berkarya lagi. Yesus sudah datang Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mentor sejati, penghibur sejati, penolong sejati, penasehat sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus turun kepada Petrus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dia orang yang takut dalam segala hal ketika Yesus mati, Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi orang yang berani memanfaatkan momentum di mana pencurahan Roh Kudus. Dia menjadi pribadi yang paling berani duluan dibanding murid-murid yang lain. Dia berbicara kepada orang-orang yang belum percaya. Para orang-orang Yahudi menyampaikan Yesus yang kamu salibkan itu adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat manusia. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu tentang khotbah Petrus. Khotbah Petrus pada waktu itu. Dan di sini juga Bapak Ibu Saudara, realita yang sedang saat kita alami hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, banyak kita seperti yang Bapak Ibu sudah alami. Kita mengalami yang namanya ketakutan ekonomi. Boleh lihat slide-nya tuh? Takut ekonomi sulit.
Kalau ramalannya, penglihatannya Pendeta Daud ya, bulan 6, bulan 7 tahun 2026 terjadi pertemuan antara inflasi dan deflasi. Hari ini dolar menyentuh angka 18.000. Ini kurs tertinggi Bapak Ibu Saudara sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Apakah akan naik lagi? Bisa jadi. Bahkan ada yang memberikan perkiraan sampai 25.000. Ramalan dari pakar ekonomi. Saat ini ngeri ekonomi Bapak Ibu Saudara. Halo. Tapi kalau Pastor Michael ya, kemarin yang Ibu Vivi sampai di story-nya, ekonomi kita itu ekonomi kerajaan surga, katakan amin. 1 tambah 1 tidak selalu 2. Ya. 5 roti 2 ikan 12 bakul. 5.000 lebih, sisanya 12 bakul. Siapa yang yakin hidupnya diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Takut ekonomi sulit hari ini sedang kita alami. Bukankah hari ini juga kita masih hidup? Bukankah hari ini juga kita masih makan sehari 3 kali atau 2 kali Bapak Ibu Saudara bagi yang diet? Ada yang 4 kali ya kan? Bukti pemeliharaan Tuhan itu nyata. Kalau hari ini Tuhan tolong, pasti besok Tuhan tolong, katakan amin. Amin. Ini yang perlu kita besarkan iman pengharapan kita di dalam Yesus. Yang kedua, takut tekanan sosial. Hari ini berusaha orang memanage keuangan sedemikian rupa. Tetapi kita juga punya komunitas-komunitas. Halo Bapak Ibu Saudara. Komunitas gereja itu paling boros, maaf kata. Mereka yang masuk dalam pelayanan Tuhan loh ya. Besok minggu seragamnya ini, seragamnya itu, seragamnya ini, seragamnya itu. Saya punya anak PPA Bapak. Anaknya tuh kami perjuangkan sedemikian rupa untuk sampai sekolah STM. Singkat cerita, rapotnya tidak diambil. Saya harus bersama bendahara mengurus untuk mengambil rapot. Karena anak itu harus bekerja. Syarat bekerja, ijazah harus ada. Tetapi ibunya ikut choir gereja besar di Solo. Maaf ya, saya tidak mendiskreditkan tentang yang namanya gereja. Tetapi dalam manajemennya, maaf Pak, ada yang kurang begitu. Ini loh yang terjadi. Anaknya sulit untuk mengambil rapor. Hampir per 2 minggu ganti kostum. Ini ekonomi sedang sulit Bapak Ibu. Akhirnya takut tekanan sosial. Namanya komunitas, harus ada yang namanya keaktifan. Ini apa mboten? Setidaknya paling tidak dalam penampilan kostum. Saya bersama istri 1,5 tahun ini belum berani beli pakaian. Sendal tak suruh ganti, beliau sendal. Nanti dulu. Karena kita tidak tahu ekonomi ke depan seperti apa. Gur sendal loh, Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah fakta realita. Takut tekanan sosial. Yang kedua, takut masa depan. Halo Bapak Ibu Saudara. Doa kami ketika kami di pedalaman, doa syafaat kami di gereja itu buat anak-anaknya Ibu Gembala yang diutus ke pedalaman-pedalaman itu. Tuhan berkati masa depan dari anak-anak rohani kami yang saat ini sedang melayani. Pendidikan yang tidak memadai di pedalaman-pedalaman Kalimantan. Maaf kata ya Bapak Ibu Saudara. Guru mereka itu lulusan SMP, kadang SMA. SMA itu udah bagus. Bagaimana mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik? Doa kami, Tuhan berikan perbedaan kepada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Seperti halnya Daniel, Sadrak, Mesapit itu. Kepintaran mereka 7 kali lipat dari orang-orang tak.
Bapak Ibu Saudara. Supaya mereka pintar, masa depan pendidikan anaknya terjamin Bapak Ibu. Mereka berjuang untuk kayak kita pelayan Tuhan gini Bapak Ibu Saudara. Maaf kata, hidup bagaimana menjadi suratan terbuka, menjaga tutur kata, pola pikir, tingkah laku. Masih punya anak kadang menanggung beban moralnya. Saya hamba Tuhan harus menjaga sikap, jaga ngomong. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Dan mereka harus benar-benar menjaga hidup. Tetapi yakin dan percaya masa depan anak-anak kita ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Amin. Rancangan-rancangan apa yang ada pada kamu mengenai kamu ya, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Inilah janji Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Takut gagal tampil. Petrus takut gagal tampil Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika Yesus melihat Yesus meninggal, dia kembali ke profesi lamanya sebagai penjala manusia. Tetapi penjala ikan, maaf ya. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus turun kepada Petrus, dia memakai kesempatan itu. Dia berani tampil, bukan untuk kesombongan, katakan amin. Tapi dia berani tampil untuk menyatakan kebenaran. Yesus yang kalian salibkan itu adalah Juru Selamat yang saat ini menyelamatkan segala dosa dan pelanggaran kita. Slide selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Tapi lihatlah perubahan Petrus. Kita belajar bagaimana perubahan yang saat ini dialami Petrus saat itu Bapak Ibu Saudara. 1. Petrus dulu menyangkal Yesus, takut ditangkap, bersembunyi dalam ketakutan. Tetapi Petrus yang sekarang berdiri tegas. Kalau kita baca di ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara, 2 Petrus, dia berani berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdiri tegas, berbicara lantang, memberitakan Kristus dengan kuasa Roh Kudus atau kuasa Tuhan pada waktu itu. Sekali khotbah berapa jiwa yang diselamatkan Bapak Ibu? 3.000 jiwa selamat percaya kepada Yesus. Betapa luar biasanya buah dari pertobatan yang Petrus lakukan pada waktu itu. Tidak seperti Yudas, dia mengakhiri hidupnya mati bunuh diri. Dan slide selanjutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang mengubah Petrus? Bukan pendidikan. Petrus tidak memiliki pendidikan yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Bukan strategi. Petrus bukan ahli strategi. Walaupun dia seorang nelayan yang kawan, ternyata dia tidak tahu, tidak selalu ikan ngumpul di tengah, ada kalanya di pinggir Bapak Ibu Saudara. Dia paham betul bagaimana cuaca ikan itu ada apa enggak. Dia paham, tetapi ketika Yesus memerintahkan di luar logikanya Petrus, dia sempat kalau di analisa pribadi itu dengan bahasa sederhananya, saya ini pakar nelayan kok. Kamu nyuruh saya untuk tolakkan perahu lagi. Sudah saya seharian tidak bisa dapat ikan. Kamu suruh saya tolak ke tempat. Bapak Ibu Saudara, bukan strategi, bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun atas kita Bapak Ibu Saudara, dia yang akan memampukan kita untuk kita melakukan segala sesuatunya. Apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, yakinlah Yesus akan menolong kita. Katakan amin. Amin. Hikmat Tuhan akan menyertai. Setiap hari saya berkumpul sama istri di lapak Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa 1 minggu ini penghasilan kita itu stuck di angka sekian. Dan malam minggu kemarin itu naik. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya senang Bapak Ibu Saudara, selalu melihat karya agung Tuhan. Tetapi kami tidak luput yang namanya berdoa. Kami berdoa. Doa orang yang benar dilayaki dengan didoakan sangat besar. Kami belajar hidup benar Bapak Ibu, menghidupi firman Tuhan yang setiap pagi kami baca. Saya sama Mbak Nika, istri, sama Jason, kami punya bacaan Alkitab tiap hari. Tidak di 2 tahun, 3, 4. Hari pagi ini kami belum baca. Kami setiap hari baca, menghidupi firman.
Karena kami butuh firman Bapak Ibu. Allah memberikan perbedaan kepada orang yang hidup benar di hadapan. Amin. Saya sering ngobrol sama istri. Bu Vivi, single factor, hasil dari nasabah, tidak punya gaji tetap. Tapi Tuhan pelihara. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama. Kalau saya lihat Pak Dedi, dengan pengalaman saya menjadi staf PPA, prihatin Bapak Ibu. Tidak seperti apa yang saya bayangkan. Ternyata beda. Tapi beliau tetap menjaga integritas, menjaga kesetiaan, melayani apa yang sedang dipercayakan. Mbak Didi ya sama, Mbak Nika, Pak Raymond ya. Tuhan pasti menolong kita. Pak Rudi, Bu Sisi, Bu Ani, semua. Kekuatan kita hanya satu, Tuhan Yesus. Pegang janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Petrus gagal, iya. Petrus menghujat, iya. Petrus menyangkal, iya. Petrus jatuh dalam dosa, iya. Tapi Tuhan pakai. Tuhan bolehkan. Siapa yang rindu ekonomi dibolehkan, katakan amin. Amin. Yakin dan percaya, pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan. Pegang janji Tuhan. Hari ini belum ada. Tuhan berikan kekuatan untuk kita menjalani. Dengan yakin kami akhirnya memiliki kepercayaan diri Tuhan. Kau senantiasa memberikan berkat untuk kita. Memang tanggung jawab imam keluarga Bapak Ibu nggak mudah. Apalagi yang merangkap sebagai imam juga ya Bu ya. Double porsi. Seharusnya dua dinikmati bersama, akhirnya satu dinikmati bersama. Nggak mudah Bapak Ibu. Yakinlah. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Jerih lelah, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kepada kita semua. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang mengubahkan Petrus pada waktu itu yaitu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memenuhi hidup Petrus. Kita baca di ayat yang ke-14 sampai 16 yuk. Jadi tadi kita belum baca. Roh Kudus memenuhi hidup Petrus. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14. Sudah Pak Andi? Kalau belum kita buka dalam Alkitab kita ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Lanjut. Orang-orang ini tidak sama seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini dengan jelas dikatakan bahwa Roh Kudus memenuhi hidup Petrus. Dia yang takut dengan segala sesuatunya, akhirnya dia berdiri di depan dengan 11 para rasul yang lainnya menyampaikan kebenaran, yaitu Yesus Tuhan sebagai Tuhan Yesus Selamat. Keberanian untuk menghadapi hari ini itu bukan sesuatu hal yang mudah. Keberanian untuk menghadapi ekonomi hari ini bukan sesuatu hal yang mudah. Keberanian untuk menghadapi tantangan hari ini bukan sesuatu hal yang mudah. Karena banyak orang mundur. Karena banyak orang melenceng. Menghalalkan segala cara untuk menghadapi yang namanya tantangan. Berani berdiri di depan menghadapi tantangan yang ada enggak mudah. Apalagi sebagai kaum laki-laki, apalagi sebagai kaum pria, imam keluarga, harus berdiri di depan, memastikan istri dan anak-anaknya terjamin, katakan amin. Karena banyak bapak-bapak yang mengakhiri hidupnya bersama anaknya, bunuh diri, menghadapi tantangan ekonomi yang sulit, mati bareng. Halo Bapak Ibu. Tapi di sini bapak-bapak yang diberkati Tuhan, katakan amin. Dan Petrus berani berdiri dan tidak malu lagi. Ketakutan berubah menjadi iman, kecemasan menjadi pengharapan.
Ketakutan yang dialami Petrus menjadi iman yang teguh di dalam Tuhan. Kecemasan menjadi pengharapan. Cemas apa? Ekonomi. Cemas apa? Pekerjaan. Cemas apa? Usaha. Tetapi di dalam kecemasan itu ada pengharapan. Jadikanlah ketakutan itu menjadi kesempatan untuk kita bisa meraih peluang yang besar, katakan amin. Karena kalau analisa SWOT ya, Bapak Ibu Saudara pasti sudah mempelajari dan tahu ya bagaimana kita harus kadang paradok. Ya. Takut menjadi berani. Kelemahan menjadi kekuatan. Ancaman menjadi kesempatan. Ini yang diterapkan dalam kehidupan kita sebagai para pelaku usaha dalam rumah tangga. Bahkan dalam gereja kalau memakai analisa ini bagus. Tantangan apa yang sedang dialami? Ancaman apa hari ini? Hari ini Solo sedang ramai yang namanya demo lagi. Penutupan gereja Bapak Ibu Saudara. GKJ dekat dari rumah saya tidak jauh. Kalau saya di Solo pasti saya ikut mengamankan di situ karena saya sering berkontribusi di situ dengan ormas yang ada. Dan hari ini langsung akhirnya boleh jalan dan pembangunan boleh dilanjutkan sambil memperlengkapi proses perizinan yang ada. GMS di Bantul ditutup kan, akhirnya boleh jalan. Tantangan gereja, loh Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menyatakan kebenaran. Kebenarannya tentang siapa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan bukan hanya sekedar kita mati masuk surga, tetapi sebelum mati ini loh, keselamatan yang Tuhan jamin itu apa? Kehidupan, berkat, perekonomian Tuhan pastikan. Halo Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan bertanggung jawab akan apa yang saat ini sedang kita perlukan, anak-anak kita perlukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Petrus memberitakan Injil, ia tidak takut ancaman penguasa, lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Gereja harus berani berkata jujur, memberitakan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang dilupakan gereja-gereja Tuhan hari ini. Kita gereja yang hidup. Pribadi kita di gereja-gereja Tuhan dipanggil untuk menyampaikan kabar keselamatan. Tetapi gereja yang dalam bentuk bangunan tempat berkumpulnya orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana gereja ini menjadi jawaban bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Disitulah Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami. Sudahkah peranan gereja hari ini sesuai dengan panggilan gerejanya? Mereka sibuk dengan program yang ada atau mereka kembali menjalankan misi amanat aku? Hari Senin nanti Bapak Ibu Saudara, kita akan kedatangan tamu dari Filipina bersama Ibu Gembala saya. Mereka orang-orang garis depan Bapak Ibu Saudara. Mereka kalau menginjil itu bukan cari kesempatan, bukan apa ya? Bukan nunggu-nunggu. Kalau ada kesempatan mereka ambil. Mereka langsung door to door, face to face. Mereka benar-benar luar biasa. Pergerakan Injil terbesar di Asia itu di Filipina, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di Filipina juga tantangannya luar biasa. Orang-orang Filipina ini terjadi yang namanya pembangunan rohani, banyak mengutus utusan misi ke seluruh dunia. Bahkan sudah masuk di Israel, utusan dari Filipina. Kita akan belajar bagaimana spirit mereka di dalam menerima misi amanat Allah. Maaf kata Bapak Ibu Saudara, mereka tidak sibuk mengumpulkan uang untuk pelebaran gedung dan sebagainya. Mereka benar-benar sibuk mencari dana bagaimana mereka untuk pelayanan misi diutus kemana-mana. Bapak Ibu Saudara, bedanya pergerakan yang terjadi di Indonesia. Ada, iya di Indonesia ada yang mengutus utusan misi kemana-mana. Tapi kita saya melihat Bapak Ibu Saudara, mereka fokus dengan jiwa-jiwa supaya mereka percaya dan selamat. Inilah Bapak Ibu Saudara yang harus kita sadar. Panggilan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Katakanlah, pergilah jadikanlah semua bangsa murid.
baptisan mereka, ajarlah mereka. Misi amanat aku mulai meredup Bapak Ibu. Dan mari kita bangkitkan kembali dalam pribadi kita. Dimanapun kita berada, profesi kita dimanapun berada, ingat kita suratan Kristus yang terbuka. Katakan amin. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus membawa pertobatan jiwa. Sekali khotbah Petrus 3.000 jiwa diselamatkan. Betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Hati pendengar sangat terharu. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Kebenaran bukan untuk pamer, tetapi keberanian untuk memenangkan jiwa. Sudahkah kita hari ini terlibat dalam misi amanat agung Bapak Ibu Saudara? Iya, melalui hidup kita. Katakan amin. Amin. Kita sudah bekerja di bidang kita masing-masing. Kita hidup beda. Setidaknya sebelum kita berani menyampaikan percaya Yesus mati masuk surga, tetapi hidup kita sudah menjadi bagian dalam diri Kristus. Kita memiliki integritas dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan, dalam sosial bermasyarakat. Oh, ada Yesus. Oh, ini tahu gaya hidup anak Tuhan. Oh, ini tahu cara anak Tuhan menyikapi masalah. Tidak menutup kemungkinan mereka akan Tuhan kirimkan kepada kita masing-masing. Dan kita akan menyampaikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ayo kita benar-benar yakini kuasa Tuhan. Hikmat Tuhan turun ada atas kita. Dan proses yang sedang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara. Kita slide selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu bukan sekedar sejarah masa lalu. Tetapi Pentakosta adalah panggilan hari ini, di mana Roh Kudus menyatakan rohnya. Tuhan menyatakan rohnya kepada kita melalui Roh Kudus untuk kita terlibat dalam karya penyelamatan. Dan kita tidak bisa menang sendiri dengan kekuatan sendiri. Keberanian sejati hanya lahir dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinilah kita tidak bisa menang dengan kekuatan sendiri. Keberanian sejati hanya lahir dari Roh Kudus. Jadi biarlah Roh Kudus yang saat ini memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang saat ini sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Baik dalam dunia pelayanan, baik dalam rumah tangga, baik di dalam yang namanya dunia pekerjaan, usaha, karir, dan lain sebagainya, pendidikan. Kemarin kami sama Pak Dedi sedang melayani seorang hamba Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa biarlah hamba Tuhan ini dipulihkan keberadaannya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, menginjil itu bukan hanya menyampaikan firman kepada orang yang belum percaya, tetapi membangkitkan, menghidupkan kembali orang-orang yang sempat akan tenggelam atau mati rohani. Kita bawa kembali ke komunitas yang benar ya. Mereka kembali mempercayai Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan anaknya hampir hilang ini Bapak Ibu Saudara, hampir hilang karena sudah tidak percaya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi Pak Dedi untuk memfollow up beliau dan anaknya. Karena sudah orang tuanya sudah bilang kayak ateis. Saking kecewanya sama siapa? Gereja. Saking kecewanya sama siapa? Hamba Tuhan. Dia orang senior di dalam pelayanan. Mari kita hidupkan kembali jiwa mereka. Katakan Amin. yang membuat mereka kecewa sampai mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan ekonomi mereka. Gara-gara di dalam sebuah pelayanan. Mari kita baju bersama, katakan amin. Kita di sini saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kita maju bersama, baik di dalam kerohanian, baik dalam segi usaha apapun ke depannya yang akan Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita maju, saling menopang satu dengan yang lain. Saya senang dengan komunitas di sini, Bapak Ibu Saudara, saling peka satu dengan yang lain, saling membantu dengan satu dengan yang lain. Belum bisa memberi yang lebih, tapi setidaknya ikut mempromosikan semua apa yang menjadi saat ini pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Kita berjuang bersama-sama
untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang terakhir kita akan slide-nya Bapak Ibu Saudara. Panggilan gereja masa kini bangkit dari ketakutan apa hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita gereja loh. Yesus sudah tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Bangkit dari ketakutan ekonomi, masa depan, finansial, pekerjaan, usaha. Hari ini ekonomi sulit, Allah kita sanggup menyatakan mujizat. Lewat apa yang kita kerjakan. Ya, Pak Budi tiap hari satu orderan. Bayangin satu orderan berapa? 10.000 sampai 12.000 ya Pak. Sehari kadang. Tapi Tuhan pelihara kadang-kadang. Saya diajari rutenya Pak Budi itu. Per 8 kilo nanti sekian ribu rupiah. Nah, kalau satu, tapi terbukti mulia Tuhan. Ya. Amin. Yang kedua, dipenuhi Roh Kudus. Pastikan kita dipenuhi Roh Kudus, katakan amin. Amin. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, teruna-terunamu akan bernubuat. Nah, ini masih relevan sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Pelayanan-pelayanan hari ini Bapak Ibu Saudara, yakinkan diri kita dipenuhi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada atas kita, tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan kita. Kita diberi hikmat untuk bagaimana menghadapi situasi keadaan hari ini. Kita dipertemukan orang-orang yang mungkin saja akan menjadi partner mitra kita untuk mendatangkan rezeki atau berkah. Dan yang ketiga, berani bersaksi tentang Kristus. Kalau belum secara lisan ataupun penyampaian, paling tidak hidup kita ini menjadi saksi Kristus dalam membina rumah tangga dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jari terang yang membawa perubahan. Bapak Ibu, Indonesia akan terjadi yang namanya generasi emas ya. Harus dimulai dari pribadi kita, rumah tangga kita, gereja Tuhan. Harus yang namanya terjadi kebangunan rohani. Indonesia tidak akan pulih kalau gereja belum pulih. Katakan amin. Gereja itu kita dan bangunan kumpulan orang percaya. Perubahan terjadi di dalam suatu bangsa dan negara menjadi lebih baik ekonominya didahului yang namanya kebangunan rohani. Inilah yang harus kita benar-benar yakin. Tugas fungsi gereja hari ini bagaimana membawa umat bertumbuh dewasa di dalam Tuhan dan mereka terlibat di dalam. Jadi kita membawa perubahan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kristus yang semakin nyata dalam hidup. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulannya, biasa yang mau dipakai secara luar biasa. Roh Kudus sanggup mengubah Bapak Ibu Saudara dan saya dari ketakutan menjadi keberanian. Saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri, Bapak Ibu. Ketakutan-ketakutan apa yang saat ini sedang kita alami Bapak Ibu Saudara? Terkadang ketakutan itu menghambat kita untuk bisa maksimal dalam menjalani hidup ini. Terkadang ketakutan itu menghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Petrus sempat dia tidak percaya lagi kepada Yesus. Dia kembali kepada profesi lamanya sebagai penjala itu. Petrus sempat. Tetapi Petrus yang sempat jatuh, sempat gagal, sempat mengalami ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, bahkan sempat tidak percaya kepada Yesus. Ketika Roh Kudus turun,
Akhirnya Petrus kembali bangkit menjadi orang yang berani. Berani yang penuh dengan ukuran. Tidak seperti dia belum merasakan kuasa yang penuh daripada Tuhan. Petrus membawa perubahan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi terang yang berdampak, membawa orang percaya kepada Yesus. Dan mereka memberi diri dibaptis. Ketakutan masa depan, ketakutan kematian, ketakutan tentang situasi keadaan, akhirnya Tuhan ubahkan. Ketika Kudus turun, Petrus yakin penyertaan Tuhan ada. Disertai bukan berarti tidak ada masalah, tetapi di dalam disertai itu Tuhan menyatakan karyanya. Tuhan hanya rindu kita datang kepada Dia. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan hanya rindu itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Ayo syukur buat Roh Kudus. Roh Kudus, biarlah senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita akan bersama pujikan ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu Yesus. Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami menghitung hari dengan hikmat yang daripada Engkau, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bila firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan keberanian bagi kami untuk yakin akan pertolongan dan pemeliharaan yang daripada Engkau, Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kami. Engkau yang mengatur semua ekonomi kami, masa depan kami, usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami ingin tampil seperti Petrus yang menjadi orang berani oleh Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sudah lepas saya kembalikan pada WA. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan, silakan lambaikan tangannya. Luar biasa, 20, 50, 100. Ada 100 orang ada di ruangan ini. Luar biasa, puji nama Tuhan. Jadi setelah ini jangan jadi anak Tuhan yang penuh dengan ketakutan lagi ya. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Jadi apapun situasi kondisi yang kita alami dari segi ekonomi, keuangan, kesehatan, atau mungkin pergumulan anak, istri, suami, ada ketakutan lagi. Kita ada Tuhan Yesus yang luar biasa yang sangat menolong kita keluar dari setiap permasalahan kita atau pergumulan kita. Yang penting kita mau berserah, selalu berserah.
kepada Tuhan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam persembahan sebelum kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah dari awal hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami semua, anak-anak yang ada di tempat ini akan memberikan persembahan. Berkati Bapa setiap pemberian anak-anak-Mu, dan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan, apapun yang dilakukan anak-Mu yang berkenan kepada-Mu Bapa. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini selalu sukacita, memberikan tanda syukur kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kita yang siap memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita pada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Amin. atas segala pengorbananmu. Nah ini aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, sebelum kita masuk dalam berkat, ada pengumuman dari Bapak Gembala, silakan. Ya, halo Bapak Ibu Saudara. Halo. Semuanya diberkati Tuhan dan amin. Ya, pengumuman untuk minggu ke depan Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu kita tetap ibadah di tempat ini jam 10 dan kita akan dilayani oleh Dr. Kasan. Dia seorang ahli medis yang pakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui beliau. Katakan amin. Amin. Ya, dan hari Seninnya tanggal 22 Bapak Ibu Saudara, kita dapat kunjungan dari Ibu Gembala saya bersama tim dari Filipina kurang lebih 20 orang. Mereka habis ada pertemuan para misionari 16 negara di Jakarta beberapa hari yang lalu, dan mereka rindu untuk melayani misi di Indonesia. Tanggal 19 beliau berada sampai 21 di Gunung Kawi di gereja GPI. Pelayanan di sana, dan tanggal 22-nya di gereja kita, di persekutuan doa kita saat ini, ialah kita mendapatkan apa yang Tuhan mau melalui hamba-Nya. Kadang-kadang kita akan sambut bersama Bapak Ibu Saudara, dan bila perlu kita akan bekerja sama dengan mereka untuk kita memperluas kerajaan surga di Kota Malang. Amin. Amin. Untuk selebihnya nanti kita akan bahas bersama-sama berkaitan konsumsinya bersama ibu-ibu yang luar biasa saat hari. Demikianlah pengumuman Bapak Saudara. Dapat saya kembalikan pada Ibu. Baik, saya undang dibangkit semua. Berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan sebelum hari kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih. Terima
Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh bersyukur. Kami tahu bahwa Engkau sudah memberikan kami kuasa, kami tidak akan ketakutan hidup kami tidak ada, kami tahu bahwa ada pemeliharaan Tuhan bagi kami, ada penyertaan Tuhan bersama dengan kami sehingga kami tidak akan pernah takut untuk bersaksi, bahkan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, urapan yang sama bagi kami semua tanpa terkecuali siapa kami. Hari ini kami percaya kuasa dan kami akan melangkah bersama dengan kuasa itu. Dan kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Surga. Kami bersyukur untuk siang hari ini berkati ibadah kami. Kami percaya sepanjang ibadah yang kami tahu hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh pulang dengan membawa sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang tidak hadir hari ini, kami percaya berkat yang sama sehingga mereka pun boleh terima berkat yang luar biasa dan kami sama-sama memuliakan Tuhan di segala waktu dan dimanapun Tuhan bawa kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan berkati Kota Malang dan kami percaya bahwa kota ini adalah kota yang dimana kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Dan lawat kota ini kami percaya kehadiran Tuhan. Biarlah ada oleh setiap anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di kota ini, sehingga mereka boleh memberitakan kebenaran Tuhan, berikan firman Tuhan bagi setiap orang-orang yang mengenal Tuhan. Kami berdoa, kami percaya, biar dengan kehadiran kami gereja anak-anak Tuhan di kota ini pun, kami boleh membawa dampak yang luar biasa bagi kota ini. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa untuk tetangga kanan kiri, kami percaya ketika kami beribadah di tempat ini, biarlah hadirat Tuhan menjamah dan menguasai mereka. Ketika kami beribadah, setiap puji-pujian dinaikkan kami pada hadirat Tuhan, yang menguasai mereka, menjangkau mereka. Kami percaya Tuhan, kita boleh merasakan suasana surga sukacita ilahi yang dari Tuhan ketika kami beribadah, sehingga mereka tetap boleh memuliakan Tuhan dan mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak di surga, segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selamanya. Kami bersyukur, kami akan pulang, kami akan ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami mau terima kasih Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kasih sayang dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun melimpah bagi kita semua, dan biar barisan kebenarannya ada di depan kita, barisan kemuliaannya ada di belakang kita, dan darah Yesus menutup setiap kehidupan kita kapanpun kita pergi. Dan hari ini kebajikan, kemurahan senantiasa mengikuti seluruh hidup kita. Kita bawa pulang bagi Tuhan yang di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan yang pakai katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih, Pak.